Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back with me again, Bu Reska dengan materi SKI berikutnya. Gimana kabar anak-anak? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Salam untuk ayah bundanya, semoga Allah sehatkan selalu. Sebelum mulai aktivitas, biasa kita berdoa dulu ya, jangan lupa. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, ada yang tahu materi berikutnya apa? Sebab-sebab terjadinya Fatu Mekah. Kita akan memfokuskan di satu peristiwa penting yang bernama Perjanjian Hudaybiyah. Oke. Jadi, timbulnya istilah Fatu Mekah itu didasari oleh sebuah perjanjian antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy. Fatu Mekah itu artinya apa? Fatu Mekah itu artinya pembebasan kota Mekah. Bebas dari apa bebasnya? Kita akan cari tahu. Ya, baik. Jadi dimulai dari niatan Rasulullah yang mengajak pasukannya atau umatnya, umat muslimin tentu saja, untuk menunaikan ibadah haji dan umroh ke kota Mekah. Di sana ada apa coba? Ada yang tahu nggak? Ya, di sana ada Ka'bah. Jadi Rasulullah ingin sekali berkunjung ke sana. Tapi karena Rasulullah tahu tata krama, maka ia meminta izin kepada pemuka Quraisy. Minta izinnya gimana? Rasulullah meminta izin untuk berhaji dan umroh bersama rombongannya. Lalu beliau mengirimkan sahabatnya yang paling dipercaya, yaitu Utsman bin Affan. Nah, berangkatlah Utsman ke Mekah. Apa yang terjadi? Utsman menyampaikan niatan Rasulullah kepada kaum Quraisy. Ternyata Quraisy tidak peduli dan malah memicu emosi kaum muslimin dengan menyekap Utsman, lalu menyebarkan berita fitnah Utsman telah tewas. Wow, jangan dibayangkan bagaimana kaum muslimin murkanya. Kaum muslimin yang ada di Madinah bersama Rasulullah tentu saja merasa sedih, marah, kecewa. Niatnya kita baik-baik, di sana ternyata disambut dengan hal seperti itu. Akhirnya Rasulullah dan kaum muslimin berkumpul di satu tempat di bawah pohon. Ini ilustrasinya. Jadi ini adalah satu tempat yang dipakai Rasulullah dan kaumnya untuk berikrar yang dikenal dengan ikrar Bai'atul Ridwan. Oke, ini terjadi bulan Zulqa'dah 6 Hijriah. Oke. Jadi, apa yang beliau lakukan selama berkumpul di sini? Rasulullah berikrar, pengikutnya pun berikrar bahwa mereka akan setia kepada Allah dan Rasulullah sampai titik darah penghabisan dan terus membela Islam sampai akhir zaman. Mendengar kabar ini, ternyata orang Quraisy merasa ketakutan. Mereka berpikiran, wah, sahabat Nabi baru disebar fitnahnya saja sudah marah dan kecewa seperti ini, apalagi kalau kaum muslimin benar-benar menyerang Quraisy. Quraisy pasti habis. Karena apa? Karena setidaknya kaum Quraisy menyadari Allah bersama orang-orang muslim. Ya, jadi kaum muslimin tidak pernah takut untuk melawan musuh. Oke. Selanjutnya, Quraisy ketakutan. Dikirimlah seseorang dari kaum Quraisy bernama Suhail. Beliau bilang kata Suhail, "Ya Rasulullah, kita damai aja deh. Gak jadi perang. Jangan ada perang. Nih, Utsman kembalikan." Akhirnya Utsman bin Affan kembali dalam keadaan selamat. Lalu apa isi perjanjian itu? Jadi perwakilan dari Rasulullah dan perwakilan dari Quraisy bertemu di satu tempat yang namanya Hudaybiyah untuk membuat perjanjian. Siapa yang menuliskan? Ada yang tahu? Ya, Ali bin Abi Thalib. Nah,
Oke, berikutnya dirumuskan beberapa poin di mana Rasulullah mengutamakan umatnya. Juga walaupun mereka bermusuhan antara muslimin dengan Quraisy, tapi Rasulullah juga memikirkan kebaikan untuk kedua pihak. Apa saja isi perjanjian Hudaybiyah? Yang pertama, Muslim dan Quraisy gencatan senjata selama 10 tahun. Lumayan lama ya, 10 tahun ya. Kalau kita bisa apa? Kita udah bisa nungguin kecambah dari tumbuh sampai bergenerasi berikutnya. 10 tahun, waktu yang lama bukan main. Kedua, tahun ini niat Nabi untuk datang ke Mekah tidak bisa dipenuhi. Tapi untuk tahun berikutnya, tahun depannya, mereka sudah bisa umroh atau berhaji. Yang ketiga, siapa yang tahu? Coba. Ya, ini ada yang lucu lagi nih. Ketika ada kaum kafir Quraisy yang mau hijrah dan ikut ke Rasulullah, harus dipulangkan oleh Rasulullah, disuruh kembali ke Quraisy. Tapi jika ada kaum muslimin yang ingin membelot dan bergabung dengan suku Quraisy, maka suku Quraisy tidak berkewajiban untuk mengembalikan. Wah, gak adil. Oke, tandain ya. Yang keempat, semua suku Arab ya bebas memilih tim siapa saja, boleh tim Rasulullah atau tim Quraisy. Mereka sudah boleh bebas memilih. Nah, seiringnya waktu, adakah yang menggelitik pikiranmu? Kalau ibu sih ada. Kok nggak adil ya? Nggak adilnya kenapa? Apakah ada yang merasa kalau perjanjian ini lebih menguntungkan kaum Quraisy? Nah, di situ dia. Para sahabat dan kaum Rasulullah merasa tidak senang. Mereka marah. Ya Rasulullah, ini kenapa perjanjian lebih banyak menguntungkan kafir Quraisy? Tapi kata Rasulullah, sabar, tenang, karena sesungguhnya ada hikmah di balik semua perjanjian ini. Rasulullah tidak berpikiran negatif. Bisa sebutkan? Menurut kamu apa saja sisi negatif atau sisi positif dari keputusan-keputusan yang diambil atau dicatatkan dalam perjanjian Hudaybiyah bagi muslimin ya? Oke. Yang pertama tadi ibu sebutkan kaum muslimin dan Quraisy gencatan senjata, tidak boleh ada perang selama 10 tahun. Adakah yang tahu sisi positifnya apa? Ternyata waktu 10 tahun adalah waktu yang sangat berharga bagi kaum muslimin menyebarkan dakwah sampai ke seluruh jazirah Arab. Luar biasa ya. Subhanallah. Jadi 10 tahun itu waktu yang panjang sekali. Nah, yang kedua, tahun ini, tahun Rasulullah ingin umroh atau haji, tidak diperbolehkan. Tapi tahun depannya sudah diperbolehkan. Ada syaratnya juga kan? Syaratnya, rombongan muslimin yang datang ke Mekah, niatnya hanya untuk ibadah saja, tidak boleh ada peperangan. Lalu hanya diperbolehkan 3 hari saja berada di Mekah, tidak boleh lebih dari itu. Oke? Apa sisi positifnya? Sisi positifnya, secara tidak langsung ternyata kaum kafir Quraisy mengakui bahwa umat muslim itu ada, eksis, dan mereka dijamin keselamatannya untuk melakukan ibadah. Yang ketiga, kaum Quraisy yang hijrah ke Nabi minta Nabi mengembalikan. Tapi ketika muslimin yang murtad ke Quraisy tidak wajib dikembalikan. Itu punya sisi positif juga menurut Rasulullah. Ada yang tahu? Oke. Dari kejadian poin ketiga itu, menurut Rasulullah, inilah saatnya menguji kekuatan akidah kaum muslimin. Apakah memang dia teguh imannya untuk terus setia bersama Rasulullah, atau memang ya sudah bergabung bersama musuh kembali kafir. Nah,
Nah, jadi ajak pembuktian ya. Yang keempat, semua suku Arab bebas memilih mau bergabung dengan tim Muslimin atau Quraisy. Ternyata Rasulullah juga berpikir, inilah saatnya memperluas wilayah penyebaran, memperluas dakwah sampai ke seluruh jazirah Arab. Jadi ada tim atau suku-suku yang sebelumnya diam-diam saja mendukung muslimin, sekarang terbuka. Saya mau mendukung kaum muslimin. Mereka bisa menyatakan terbuka karena sudah dijamin keamanannya, tidak akan ada perang lagi seperti itu. Ya, ternyata di balik sesuatu yang negatif, terkadang tersembunyi banyak hal positif. Jadi bisa kita simpulkan hikmahnya. Ibu akan jabarkan secara garis besarnya aja ya. Rasulullah itu berpikiran ibarat dua sisi mata uang, tidak hanya negatifnya saja tapi positifnya juga. Jadi Rasulullah memiliki banyak sisi untuk dipikirkan, dan pastinya untuk kebaikan umat. Yang kedua, Rasulullah bertindak dengan bijak dan tenang. Kenapa? Karena kalau Rasulullah tidak bertindak bijak dan tenang, maka yang akan sulit siapa? Iya, umatnya semua, membahayakan. Oke. Lalu yang berikutnya, dapatkah kamu beritahukan? Kalau iya, silahkan. Tugas ibu membuat mind mapping sederhana tentang hikmah dari perjanjian Hudaybiyah. Oke? Ibu tunggu, jangan lupa dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Ya, tulis yang rapi di selembar kertas HVS atau di buku tugas kamu. Oke, sekian penjelasan dari ibu, semoga dapat dimengerti. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.